Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa wasainal iman wal islam wa wasaina hadza saru siyam wa sarul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimin 'alal khamsin raddus salam wa iyadatul marid wattaba'ul janaiz wa ijabatud da'i wa tasmitul 'atas. Wa qala aidan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhi ma yuhibba li nafsihi. Sadaqallahu alazim wa sadaqakum rasul karim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita telah sampai ke malam 5 boleh. Hah? Malam apa begini? 3 boleh. Berarti dua hari lagi baru 5 boleh, ya tak? Berarti masih sadar, sudah buko tadi. Tapi tadi kalau saya bilang malam 5 boleh, ya. Nah, berarti tadi kurang makan tuh, Pak. Yang saya hormati senior saya Pak Imam Masjid Ustadz Yunus Al-Hafiz dan juga ketua masjid beserta seluruh jemaah. Mohon maaf kami terlambat sedikit karena memang full pula jadwal. Dari pagi saya gemar gerakan masyarakat berzakat, pas pula di Kecamatan Mempura. Alhamdulillah saya selain di BWI jadi staf BWI, diangkat pula Allah beri amanah menjadi UPZ, Ketua Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Mempura. Yang biasanya tahun-tahun yang dulu paling banyak 40, 46, 45. Saya alhamdulillah Allah beri amanah 2 bulan kemarin, baru bulan Februari tadi terkumpul 123.865.000. Alhamdulillah. Nah, dayun sekarang besok ya? Besok kan? Kita tengok pula gebrakan dayun kata. Kemarin Sungai Mandau dapat 139 juta. Lalu di Kota Gasep 159. Nah, Mempura biasa tahun kemarin 46, tapi tahun ini 123 juta. Alhamdulillah berkah, dan Mempura pun sebentar lagi dapat juga bantuan produktif selain konsumtif yang sudah dibagikan insyaallah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yaitu 8 asnaf, tapi rata-rata disiakni 3 asnaf aja. Kalau tidak fakir miskin, kalau tidak yatim. Mu'allaf wal mu'allafatu ada juga satu-satu. Mudah-mudahan berkah, amin. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena saya tak panggil ibu karena ibu-ibu memang dilarang masuk BOB, ya tak? Ya kan? Ayo baru di BOB ini saya ceramah, biasa kan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sekarang enggak, bapak-bapak saja. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayahanda atau abangda. Nah, malam ini sesuai judul yang saya berikan lanjutan kemarin. Kemarin yaitu Hablum minallah hablum minan nas. Judulnya kemarin itu 7 sifat kesombongan, ya Pak? Iya Pak. Nah, ini Line crew. Oh ini off. Patutlah sangkain tadi kalau Ustaz ceramah masuk kanan, keluar kanan. Itu masuk kanan keluar kiri. Oh ini line crew, patutlah sedikit ya. Ini wajah-wajah orang soleh semua, ya tak? Yang kemarin soleh-soleh juga, cuma kemarin lebih banyak, tapi luar biasa. Imamnya hafiz, saking mantapnya bacaannya, 1 rakaatnya 15 menit. Masya Allah. Jam setengah 10 baru siap. Itu baru mantap. 8 rakaat tapi lama, kan? Nah, Bapak Allah SWT, judul pada hari ini apa itu? 5 hak dalam bersaudara. Nah, Allah telah berfirman dalam Quran, selalu kita dengar singkat pendek saja ayatnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Memang ayat itu panjang, tapi yang berikutnya ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Tapi di sini
yang kita ambil innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang muslim itu bersaudara. Kita tidak bersaudara satu ayah, satu ibu, satu nenek, kakek, paman, bibi, tidak. Tapi kita bersaudara karena kalimat la ilaha. Itu paling ngeri, Pak. Bahkan kalau kakak beradik kandung saja, satu muslim satunya non muslim, maka dia putus akidah, tidak bersaudara lagi dalam akidah. Makanya hak bersaudara itu ada apa? Saling mengingatkan, saling nasihat menasihati, taat kepada Allah. Bapak nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia ini susah nanti dah kerayat mengucapkan kalimat la ilaha? Karena mereka tidak menunaikan hak dalam bersaudara. Kalau sekarang tengoklah gampang. Gampang sekali mengucapkan la ilaha illallah selagi hidup. Pak, bilang la ilaha illallah loh, Pak. La ilaha illallah. Fasih. Sama kita, sama saya. La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhul jannah. Siapa yang nanti dah kerayat mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nah, kenapa payah kali orang ucap kalimat la ilaha illallah setelah dia nanti ketika sakaratul maut? Apakah karena dia itu jarang ucap? Tidak. Bahkan zikir pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya nengok di video 2 hari yang lalu, la ilaha illallah sampai berdiri dia. Zikir apa saya tak tahulah. Ternyata ada hak bersaudara yang tidak ditunaikan. Saya punya saudara tetangga juga saudara di Marpoyan. Saya tak bilang orangnya, saya tak sebut namanya. Ini hanya sebagai contoh. Ibu itu kaya, rumah besar. Kurang lebih rumahnya itu 8 kali ini masjid. Pagarnya tinggi, pas sekali lah setinggi ini, Ustaz. Yang di dalam rumahnya itu ada apa? Ibu itu suaminya, anak perempuan 1, suaminya 1, cucu 1, 5 orang. Naik haji beliau itu 8 kali, umrohnya 14 kali. Kalau pesta emasnya sepanjang tali bau kalau bahasa Jawa. Kalau pakai tas Pak begini pergi pesta Pak. Berat Pak. Serius saya. Tapi apa yang terjadi? Ketika matinya tak bisa mengucap kalimat la ilaha. Kita bongkar ceritanya. Hakul muslimin alal khamsin. Dalam hak bersaudara itu kata Rasulullah, hak bersaudara ada 5. Jadi ketika saya sampai waktu itu di depan gang rumahnya ada yang jual jus. Lalu dia bilang sama saya, Pak Ustadz, tidak masuk ke dalam dulu. Ngapain? Nengoklah, Mak Onga sedang sakit. Saya, iya. Katanya sih sedang sekarat. Saya datang ke rumahnya Pak. Lillahi ta'ala. Saya datang ke rumahnya, pagarnya tinggi. Tentu begini dulu Pak. Pet. Ditengok ada kamera sini tuh gini dulu. Baru terbuka pintunya. Saya masuk, saya ketok pintu, dibuka sama pembantunya. Saya tengok nenek itu sedang berbaring. Saya contohkan pula. Berbaring dia ngendeng kiri kanan. Aduh. Begitulah Pak. Saya tengok di situ ada pembantunya 1, anak 1, cucu 1, ada ponakan 2 orang. Tak ada laki-laki satu pun. Saya duduk di sampingnya. Ngapo Mak Onga? Sakit. Kiri kanan, gendeng kiri kanan. Lalu saya mengucap, Mak Onga, mengucap ya la ilaha illallah. Sakit. Ngucap Mak Onga, ngucap ya Mak Onga la ilaha illallah. Karena kata Rasul taklinu, orang izamatan ketika mati itu taklinu, talkinkan. Lalu saya la ilaha illallah. Sakit.
gendeng kiri, gendeng kanan. Orang naik haji 14 kali, naik haji 8 kali, umroh 14. Bayangkan. Jadi mana letak salahnya ini? Ternyata saya pulang, saya bilang sama anaknya, saya pulang dulu ke Siak karena nanti malam ada acara wirid. Kabari saya kalau ada bapak, ajari terus ngucap. Saya pulang. Singkat cerita, malam berlalu, besok pagi saya acara di Benteng. Lalu bunyi WA saya. Ting. Saya buka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Syanu bin Sanu bin Sanu. Saya jawab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tanya, apa ucapan terakhirnya? Anaknya menjawab, aduh sakit. Padahal selama ini kita tengok tahu. Mari kita bongkar. Hakul muslimin alal khamsin. Hak bersaudara itu ada 5. Yang pertama, raddus salam. Tebarkan. Jumpa saudara kita, assalamualaikum. Jawabannya, waalaikumsalam. Itu doa keselamatan. Assalamualaikum. Yang pendek. Kalau yang panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam keselamatan untuk dirimu dan Allah meridaimu, menerima tobatmu. Akan doa, Pak. Ini orang kita tengoklah. Datang Ustaz Yunus, assalamualaikum. Yo. Banyak nih. Assalamualaikum. Yo. Assalamualaikum. Ada lebih parah lagi, Pak. Kita kena ngikuti sunnah. Assalamualaikum, Bang. Sosok alim. Banyak nih, Pak. Padahal sudah saya katakan, Rasul itu nyuruh kita salam itu bukan hanya sekedar salam di mulut, di hati juga. Assalamualaikum dengan senyuman, Pak. Percuma juga. Assalamualaikum. Gertak dengan senyum. Berarti apa? Rasul itu nyuruh kita menyenangkan saudara dengan senyuman kita. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyum pada wajahmu untuk saudaramu adalah sedekah. Ini mohon maaf Bapak Ustaz tidak mengajari tapi berbagi ilmu. Kayak saya jumpa, Pak, assalamualaikum. Enak jawabannya. Waalaikumsalam. Paling tidak kalau kita mati, saudara kita ingat, dialah yang ramah, selalu menebar senyum kepada kita. Bayangkan kata Rasul, la yu'minu ahadukum, kamu belum sempurna keimananmu hatta yuhibba akhi, sebelum kau cintai saudaramu ma yuhibba li nafsi, seperti kau mencintai dirimu sendiri. Jadi jumpa saudara tu, Pak, senyum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mati kita, dia ingat kita. Oh Bapak Syanu, oh Bapak Ustaz Yunus, iya, yang dulu waktu hidup dulu senyum terus, sekarang mana udah mati? Enggak, belum lah, belum. Contoh, gimana sekarang udah mati? Gimana waktu hidup? Oh baik kali, senyum gampang, ramah, enggak pelit. Surga lah tempatnya. Amin. Jangan sekarang. Nah, coba kalau seandainya saudara kita kenal dengan Bang Sanu bin Sanu, di mana tinggal itu Dayun Ujung. Gimana waktu hidup? Hantu tuh. Sudahlah sok sombong, pelit, tak mau pula senyum. Jadi kita senyum jadilah dengan apa? Menebar salam, salam keselamatan untuk diri kita. Mau panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pendek, assalamualaikum. Gitu dia. Nah, itu yang pertama. Ternyata Mak Ongah tadi waktu dia hidup, boro-boro orang ucap salam, datang orang tablik lewat kan, sering tuh. Orang tablik kan dari masjid, lalu dia selalu nebar salam, assalamualaikum. Dengan suaminya begitu tuh, assalamualaikum Pak. Ya, bayangkan. Senyumnya sama siapa? Pilih-pilih. Senyum sama orang kaya, oke. Sama orang miskin, nggak level bro. Ada nih saya? Ada tak? Senyumnya pilih-pilih. Kalau sama orang kaya, Pak, waduh bang, pokoknya beli mobil, beli ini, ramah minta ampun. Tiba sama orang miskin, sinis terus. Ada Pak. Kalau di sini nggak ada. Kota Lana, Pak. Nah, yang kedua setelah
Raddus salam wa iyadatul marid. Tengok saudara kita yang sakit. Kenapa disuruh menengok orang sakit? Agar kita menghargai kesehatan kita. Siapa yang menengok orang sakit di pagi hari, kata Rasulullah dalam Mukhtasar Bukhari wa Muslim, maka 7.000 malaikat memintakan ampunannya dari pagi hingga sore hari. Gampang dalam Islam itu, Pak. Siapa yang menengok orang sakit di malam hari, sore hari, maka Allah mengampuni dosanya melalui 7.000 malaikat berdoa untuk memintakan ampunannya sampai pagi hari. Gampang. Ada saudara kita sakit, tengok, apalagi satu barak, 20 hari kerja, 20 hari masuk off on. Iya, Bang. Berapa hari ya? 14. Oh, cepat jumpa orang mah tak. Kenal laki-lakinya kalau sempat lebih dari 25 hari tak jumpa orang mah, berkunang-kunang lah tak. Beda Karena kita ni beda-beda. Ada yang 3.000 tenaga kuda, ada yang 1.000 tenaga kuda. Lalu apa? Tengok orang sakit, kalau ditanya, bang tadi tetap beronda patah kakimu, kau ganti 20 juta atau kaki satu, dia akan jawab apa? Kembalikan kakiku. Betul tak, Pak? Mata yang kita nak onda ya jauh, datang belalang tempurut ya. Sakit mata yang luka, ku kasih 5 juta, aku colek matamu satu. Mana pilih? Dia pilih mata daripada uang. Maka tengok orang sakit, tengok orang sakit, tengok. Ada tetangga sakit, tengok. Memang iya zaman sekarang serba payah. Tengok orang sakit yuk, malas corona. Oh, corona udah pergi, datang maknya Omikron. Nanti mamanya pergi, Popkron. Bapaknya udah, yang itu pinggirkan seuzon kita dulu. Apalagi yang sakit nih orang sholat, kawan kita dari kecil. Rasul mengajarkan, ya, wa yatasaffaani ma min muslimaini yaltaqiyan. Ini hadis sudah hilang, Pak. Ma min muslimaini yaltaqiyan. Tidak ada dua orang muslim yang ia berjumpa, wa yatasaffaani, berjabat tangan, illa ghufirullah, Allah akan mengampuni dosanya, malam yatafarraqa, sampai berpisah kembali. Kan ya, Ustaz? Bayangkan indahnya Allah. Dengan salaman gini, Pak. Wa yatasaffaani illa ghufirullah, malam yatafarraqa, sampai dia berpisah kembali. Ini curiga. Udahlah kita hilangkan curiga dulu. Orang sholat tuh udah cuci tangan. Jauh 1400 tahun yang lalu Nabi sudah ngajarkan, cuci tanganmu. Bukan sebelum makan, sebelum wuduk pun sudah cuci tangan. Betul apa? Cuci tangan. Mana ada orang wuduk, abang awak pergi wuduk, buka keran, langsung muka gini. Ada, Pak? Ada, enggak kan? Cuci tangan dulu, sudah tangan baru, Mana ada buka keran langsung gini-gini, Pak? Enggak ada itu. Mana jam habis waktu ini, kan 11 rakaat kan? Nanti pakai speed 60 aja, Pak. Jangan pula 1 rakaat 15 menit, empeloti juga. Nah, lalu apa? Tengok orang sakit. Lalu yang ketiga, setelah wa'iyadatul marid, wattaba'ul janaiz. Wattaba'ul janaiz, iringi orang mati, jenazah. Ada saudara kita meninggal, datang takziah, datang iringi. Kata Nabi, barang siapa yang mengiringi jenazah dari dia dimandikan, dikafani, maka diberikan pahala 1 kirat. Kam wahidu kirat ya Rasulullah? Berapa 1 kirat itu ya Rasulullah? Emas sebesar gunung Uhud. Bayangkan, Pak. Maka besok di surga itu kita duduk di surga itu
emas dipan-dipan terbuat dari intan berlian. Surat An-Naba, surat Amma Yatasalun, Al-Maun. Surat Al-Maun, Amma Yatasalun. Duduk di surga. Istri kita belikan emas ini nak ketek banggar, Pak. Hah? Mana rumah Pak Ustaz Yunus? Itu. Karena emas ini banyak tuh, Pak. Bayangkan di surga kita tidur di atas dipan-dipan terbuat dari emas, perak, berlian, intan, permadani. Siapa yang mengiringi jenazah sampai ke perkuburan, maka diberikan 2 kirot. Berapa 2 kirot itu? Emas sebanyak seluas langit dan bumi. Bayangkan tuh, Pak. Nah, ini sekarang belum nampak. Kalau mau nampak, mati dulu. Nah, baru nampak nanti. Nah, Mak Engah tadi, apa waktu hidupnya? Ketika dia sakit, tak mau nengok orang sakit, walaupun tetangga sakit. Kalau di Albros, hospital, PMC, rumah sakit besar, kemana mau pergi ke PMC sebentar? Ngapa? Iya, nengok orang kaya sakit, tetangga sakit, dia tak mau nengok. Akhirnya apa? Giliran dia sakit, tak ada orang berani nengoknya. Kenapa tak berani nengoknya, Pak? Sampai depan pintu pagar aja, pagar tertutup. Siapa yang mau nengok? Nah, ketika dia meninggal, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Hanya beberapa orang yang mau mengantarkan jenazahnya. Selebihnya di mana mereka? Bisik. Parah waktu hidup tu. Parah. Tak pergi nengok jenazah. Jangan pergi. Payah, parah waktu hidup. Sakit tangan. Begitulah Pak Allah balas. Malang kali nasib tu. Lalu yang keempat, setelah wa iyadatul marid wa tabul janais wa ijabatud da'iwah, menghadiri undangan. Kalau diundang saudara kita, datanglah Pak. Apalagi walimatul urus. Orang yang tidak mau menghadiri undangan saudaranya, maka bangkrut di hadapan Allah. Habis amalnya. Saya pernah jumpa Pak Haji di Kerinci Kanan. Saya datang ke rumahnya, kebetulan sudah pula. Ngapu Pak Haji? Biasa Pak Ustaz, sedang nengok buku-buku tamu. Ngapu gitu? Aku diundang sama orang SP8, tapi ku tengok tak ada nama dalam buku ni Pak Ustaz. Berarti dia tak datang saya undang kemarin ni. La ilaha illallah Pak Haji. Jadi Pak Haji diundang. Tadi ngapa? Datang atau tidak? Ngapu datang? Dia ku undang tak datang katanya. Membalas ya Pak. Jangan kita berbaik sangka, mana tahu dia tidak datang itu karena istrinya sakit atau anaknya sakit. Berbaik sangkalah. Kalau kita kenal, datanglah. Walaupun tak diundang Pak Ustaz, di riwayat yang lain boleh datang, contoh sebelah rumah. Tapi sengaja ada undang, sakit hati, ngapain undang dia? Tapi kita tidak datang, boleh. Yang tak boleh, yang haram tu tahu bapak apa? Bapak pergi Pekanbaru, perut lapar kena pakai mobil, ada orang pesta di Baridan. Lalu bapak singgah kena pakai mobil, kasih amplop sedikit. Oh ini tamu kita nih. Itu yang haram, tak boleh. Kenal tidak, tahu tidak, tapi berhenti minta-minta pakai mobil. Ya Pak, beda nih Pak. Contoh Ustaz dengan bapak tu kan kenal Pak Imam, tapi lupa bapak tu ngundang Pak Ustaz. Datang tak Pak Ustaz? Datang. Kalaupun datang dia yang malu. Waduh, maaf Ustaz Yunus, lupa aku nah, kan? Ya. Jadi Mak Engah tadi giliran diundang walaupun tetangga, dia enggak datang. Dia malah berkata, ngapain datang? Paling ikan teri sama telur puyuh katanya. Nah, tambah lagi jengkol katanya. Kalau ke hotel pesta Pak, gaya Masya Allah, pergi dia ke sana Pak. Jadi kita hindari ini Pak ya, kita datang, kita diundang. Jangan gara-gara nonton MotoGP kita tak datang. Apalagi film Indosiar, judulnya pula istri direbut sama supir. Alah, kacau. Nah yang kelima, watasmitul atas. Apa itu? Doakan orang bersin. Begitu indah Islam. Jangankan orang yang sakit, bersin saja kita doakan. Hasin. Itu praktek aja Pak.
alhamdulillah yang dengar. Yang mendengar yarhamukumullah. Semoga Allah merahmatimu. Yang bersin tadi yahdikumullah. Semoga Allah memberimu petunjuk. Indah, Pak. Tapi syarat bersin itu ada. Punggung tangan Nabi itu hasun. Bukan begini, sedang makan hasun. Ulang lagi makan, Pak. Kacau tuh, Pak. Jadi kalau bersin hasun, gitu deh, Pak. Ya, Pak, ya. Begitulah indahnya Islam. Hak dalam bersaudara, mari kita tunaikan. Mudah-mudahan di akhir hayat nanti kita mengucapkan la ilaha illallah. Dan kita selaku bersaudara karena Allah, karena kalimat syahadat, kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kita menjadi penghuni surga semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan salah kata atau kelewatan waktu. Mohon maaf bagi saya setengah jam, mestinya cuma 15 menit. Mohon maaf lahir dan batin dari Ustaz Zainul Al-Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.